Teman-teman kalau mau melihat orang yang bodoh dan merugi, ya seperti Bapak ini. Bapak ini adalah pengacara yang katanya membantu Roy Suryo dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Dan Bapak ini mengatakan katanya bukan soal skripsi, tanda tangan, dan lain-lain, tapi dia meyakini bahwa foto yang ada di ijazah, yang ada di internet itu adalah bukan foto Pak Jokowi, alias foto orang lain. Dan itu bisa dikategorikan ijazah Pak Jokowi palsu. Inilah sebodoh-bodohnya manusia. Dia tidak bisa membedakan mana wajah Pak Jokowi muda, mana wajah Pak Jokowi sudah tua. Wajah saya waktu masih muda jauh sekali dengan sekarang. Mungkin kalau orang melihat wajah saya waktu masih SMA, pasti akan bilang, wah ini bukan DJ ini. Bukan. Berbeda struktur giginya, berbeda rahangnya, pipinya, semua pasti akan dikatakan berbeda oleh pembenci. Dengan kami, CLS ini adalah hanya satu. Kami ini tidak mempermasalahkan prestasi akademik, tidak mempermasalahkan apakah dia itu diwisuda atau tidak, apakah dia KKN atau tidak. Satu hal, kami ini hanya mempermasalahkan ijazah S1-nya Bapak Jokowi. Apakah spesimen yang diunduh oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Nah, kami sudah berhasil membuktikan bahwa menurut Ugroseno yang pernah ketemu dengan Pak Presiden pada waktu dia menjabat sebagai Wakapolri, beliau itu foto yang ada di jasa itu adalah palsu. Kemudian yang dikatakan, kami kemudian juga membuktikan dengan ahli telematika mengatakan berdasarkan face comparison application, ya, itu adalah juga terbukti bahwa dia itu tidak fake juga palsu. Yang kedua yang disampaikan oleh semuanya, bahwa foto itu juga terbukti terjadi adanya manipulasi digital, ya, tidak ada lintasan stempel merahnya, dan foto itu adalah terlihat adalah ditempel di atas ijazah, di atas stempel. Dengan demikian adalah foto itu palsu. Demikian juga ahli kedokteran Dr. Eva juga telah membuktikan bahwa atas dasar cranial examination dan juga atas dasar ujinya terhadap analisa anatomi wajah dengan menggunakan program yang matematis yang disebut FACS, ya, itu mengatakan bahwa 92,37% itu bukan fotonya Bapak Joko Widodo yang kemudian menjadi presiden. Dengan demikian komplit sudah bahwa kami itu sudah berhasil membuktikan kepalsuan ini. Dengan demikian sebetulnya kami tidak perlu lagi adanya bukti tambahan. Nah, kami juga ingin mengkritisi kalau Pak Jokowi mengatakan bahwa menurut Pak Jokowi kan sering mengatakan bahwa polisi sudah mengatakan asli, UGM sudah mengatakan asli. Kenapa tidak percaya? Perlu diketahui bahwa polisi tidak pernah mengatakan bahwa ijazah itu asli, hanya mengatakan itu identik. Ya. Identik itu dalam berbagai persidangan dikatakan tidak sama dengan asli. Fotokopi dengan fotokopi itu juga bisa dikatakan identik. Yang kedua, Pak Presiden juga mengatakan, UGM mengatakan asli. UGM sama sekali tidak pernah mengatakan itu asli. UGM hanya mengatakan itu alumni kami. Manusia yang sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memperoleh ilmu yang banyak, memperoleh gelar-gelar yang panjang, karena dia diberikan kesempatan. Keluarganya mampu, otaknya mampu, dirinya punya kesempatan untuk kuliah. Tetapi karena dia mengejar ilmu hanya untuk dunia, sehingga dia tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Orang dengan gelar bererot seperti Bapak ini, jika dia tidak menggunakan hati dalam bekerja, dalam mengejawantahkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat, maka sudah dipastikan bahwa dia tidak akan berkata adil dan bijaksana dalam menentukan segala sesuatunya. Lihat saja kumisnya sudah putih, janggutnya sudah putih, rambutnya juga sudah putih. Sudah setua ini tapi dia masih saja bodoh. Padahal dia kuliah lama, memperoleh gelar SH, MH, dan lain-lain itu kan lama. Dia menghabiskan waktu hidupnya lama di kampus.
Tetapi kenapa ilmu yang dia peroleh tidak bisa menjadikan dirinya jujur, benar, dan bijaksana? Karena dia tidak menggunakan hatinya dalam bekerja, tidak menggunakan hatinya dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya. Teman-teman jangan minder berhadapan dengan orang-orang yang gelarnya panjang banyak sekali ketika orang tersebut tidak pernah menggunakan hatinya. Dia hanya menggunakan ilmunya untuk bohongin orang, untuk membodohi orang awam. Kita sebagai orang awam harus berbangga hati, karena kita bisa melihat bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli, karena kita menggunakan hati, kita menggunakan kewarasan, kita juga menggunakan ilmu. 3 hal itu kita gunakan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang baik dan benar. Bukan kesimpulan ala-ala mereka yang tidak menerima kritik, tidak menerima pendapat orang lain. Nah, Bapak ini menurut saya sudah setua ini, tapi dia mempercayai orang-orang gila seperti Tifa, Roy, Kurnia, Fadilah, Kosinudin, dan orang-orang di sekeliling Roy Panci ini. Buka baju biasa Kita Superman semua ini. satu Dadadeng, grup dadadeng, yang sama. dadadeng. Kita semua apa? Superman. Yaitu korbannya Mulyono. Jeng, jeng, jeng. Ini baju lama tapi aktual. Ya, korbannya Mulyono kita semua. Ya, saya kira itu ya. Mungkin ada tambahan lain. Betapa meruginya dia. Dia habiskan sepanjang hidupnya sampai setua ini untuk tetap menjadi orang yang bodoh dan dungu. Sama seperti Rafli Harun, sama seperti Mahfud MD, ketika meyakini ijazah Pak Jokowi palsu, artinya mereka itu dungu, sangat dungu. Saya sebagai orang awam ini gak habis pikir, kenapa mereka begitu dungu tidak bisa membedakan ijazah asli dan palsu? Kenapa mereka mau ditipu mentah-mentah oleh Roy Panci, Rismon, dan Tifa? Mana sih sumbernya? Ya saya tidak pernah menyatakan dalam forum apapun, baik dalam postingan-postingan saya, dalam saya bicara di seminar, dalam saya sedang memberikan kuliah kepada murid-murid saya nggak pernah menyatakan saya sebagai doktor dari manapun. Dan saya pun juga saat ini menjadi murid di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Sedang belajar sungguh-sungguh jadi seorang ahli politik di program doktoral saya yang kedua. Di program doktoral saya yang kedua. Di program doktoral saya yang kedua. Allah sendiri akan melaknat saya sebagai setan bisu. Padahal mereka bukan ahli. Mereka tidak punya penemuan-penemuan spektakuler yang bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Ada nggak sih ciptaan-ciptaan Roy Panci, Rismon, Tifa yang bermanfaat buat masyarakat? Buat Indonesia ada nggak? Tidak ada. Kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi, mereka itu seperti debu. Pak Jokowi lah orang yang bermanfaat buat Indonesia, juga buat dunia. Kalau Pak Jokowi tidak bermanfaat, tidak mungkin di masa pensiunnya Pak Jokowi ditunjuk sebagai penasehat Bloomberg. Ini seharusnya menjadi bukti bagi orang-orang pembenci Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi ini orang yang bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia, kata Allah, adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Pak Jokowi bermanfaat bagi Indonesia, bagi dunia. Mereka yang membenci Pak Jokowi sudah membuat apa untuk orang-orang di sekitarnya? Mereka sudah bermanfaat belum buat orang-orang sekitarnya? Kalau tidak bisa menjadi orang bermanfaat, kenapa mereka ingin menjatuhkan Pak Jokowi? Karena ada kedengkian, kebencian, dan kebodohan tadi itu. Orang ini, dia memanfaatkan isu ini untuk membuat dirinya tenar. Mungkin dia ini pengacara yang nggak laku selama ini. Sehingga untuk menjadikan dirinya tenar, dia membela Roy Panci, walaupun apa yang dilakukan Roy Panci ini sangat bodoh dan gila. Terima kasih. Aku lahir di tanah Indonesia, darahku merah membara, cintaku pada negeri ini menyala-nyala. Aku siap melawan musuh negara, meski hanya dengan kata dan data. Jiwaku mengembara selalu
pikiran kita, mencoba menciptakan huru hara. Negara sedang membangun swasembada. Mereka membangun prahara. Negara sedang mencipta sejahtera. Mereka menyebar berita dusta. Jika kalian tidak suka, pergi saja keluar angkasa. Mungkin